Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Muhammad Ramdan. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 6 yang akan membawakan presentasi tentang perkembangan karakter menurut kajian Maria Montessori. Di sini kami dari kelompok 6 beranggotakan 9 mahasiswa. Yang pertama yaitu Nawar Faizah Atifah, lalu Maria Ulfa, lalu yang ketiga Muhammad Fikri Hislam Aziz, lalu yang keempat Nurul Fadilah Hayati, lalu yang kelima Putri Nur Habibah, lalu yang keenam Lutfi Zaki Kurniawan, yang ketujuh Muhammad Bayu Anggito, yang kedelapan Mario Muhammad Ramdan, dan yang kesembilan Hani Safira. Tanpa menunggu lama-lama lagi, untuk mengefektifkan waktu, mari saja kita mulai pemaparan presentasi yang pertama. Silahkan next. Oke, sebelum kita membahas kajian dari Maria Montessori ini, kita harus mengetahui dulu siapa itu Maria Montessori. Jadi Maria Montessori lahir pada 31 Maret 1870 dan wafat pada 6 Mei 1952. Montessori mulai sekolah kedokteran di Universitas Roma, tempat dia lulus pada tahun 1896. Memperkenalkan metode Montessori sebagai sumbangsih di dunia pendidikan. Metode Montessori merupakan suatu hasil dari sistem pendidikan yang digunakan di rumah anak-anak yang bersumber dari pengalaman-pengalaman pedagosis dari Maria Montessori anak-anak abnormal. Baik, selanjutnya kita menuju tujuan. Jadi sebelum saya menjelaskan mengenai tujuan dari metode yang dikemukakan oleh Maria Montessori ini, saya akan menceritakan sedikit mengenai latar belakang timbulnya metode-metode dari Maria Montessori ini. Jadi pada awalnya Maria Montessori ini adalah seorang wanita yang berkecimpung di dunia kedokteran. Kemudian saat melakukan pengabdian di sebuah rumah sakit, khususnya di sebuah rumah sakit jiwa, beliau melihat keadaan anak-anak yang tidak layak untuk berada di tempat tersebut. Jadi hati dari Maria Montessori tersebut tergugah sehingga ingin mengubah haluan dari kajian kedokteran menjadi kajian pendidikan, yakni dengan mendalami materi pedagogi. Selanjutnya, tujuan dari metode Montessori ini yaitu pembelajaran maupun teori pendidikan yang ada adalah untuk membantu anak menjadi manusia mandiri dan produktif ketika mereka dewasa. Metode Montessori ini menekankan pada kegiatan yang mampu untuk merangsang anak agar lebih mandiri sejak dini, mengembangkan rasa disiplin dan penuh rasa percaya diri dalam suasana yang aman dan penuh kasih sayang. Tujuan lain menurut Maria Montessori adalah membantu para orang tua dalam menerapkan pola pengajaran yang efektif bagi anak mereka. Jadi metode yang Montessori buat ini ditekankan atau dikhususkan untuk anak-anak. Motor education. Nah, sebelum menjelaskan tentang motor education ini, perlu kita ketahui apa itu motor. Motor atau motorik adalah semua gerakan yang mungkin didapatkan oleh seluruh tubuh dan gerakan. Nah, gerakan tersebut didasari oleh kematangan fisik dan saraf pada anak. Motor education adalah pendidikan gerakan yang mengharuskan sesuai dengan gerakan yang terorganisasi harus dibangun anak dalam fisiologisnya. Jika dibiarkan tanpa adanya bimbingan, gerakan ini akan menghasilkan gerakan yang tidak teratur yang menjadikan ciri khusus anak kecil atau anak tersebut. Contoh gerakan utama dalam kehidupan sehari-hari seperti berjalan, berdiri, duduk, memegang benda. Contohnya seperti ini. Ketika anak-anak usia SD memegang pulpen, jika tidak dilatih atau bimbingan, maka gerakan tersebut
menjadi tidak teratur atau menjadikan ciri khusus anak tersebut. Ya, selanjutnya adalah tujuan dari motorik education. Tujuannya itu anak kecil sedang mencari latihan yang akan mengatur dan mengkoordinasikan gerakan yang berguna bagi mereka. Nah, oleh karena itu, lebih baik guru memberikan arahan dan gerakannya dibuat menuju ke tujuannya pasti, sehingga anak-anak tersebut menjadi pekerja aktif yang tenang dan penuh sukacita. Hal ini merupakan tujuan dari pendidikan otot pada usia anak-anak. Pendidikan otot mengacu pada apa saja? Pendidikan otot mengacu pada 7 kegiatan. Yang pertama itu ada gerakan sehari-hari seperti berjalan, berdiri, duduk, memegang objek, dan lain-lainnya. 2, ada perawatan orang tersebut. Ini bisa dilakukan dengan cara berpakaian seperti mengkancingkan, mengkaitkan, mengikat menjadi satu, serta membuka pakaian. Guru berperan untuk mencontohkan dengan gerakan yang sangat lambat dan sengaja, dan membiarkan anak-anak melihat dengan jelas dan teliti. Namun, pelajaran ini tidak diperlukan oleh semua anak karena mereka belajar satu sama lain dengan sendirinya dan dengan kesabaran yang besar untuk menganalisis gerakan, melakukan secara terpisah dengan sangat lambat dan hati-hati. Ketiga, ada manajemen rumah tangga. Manajemen rumah tangga dapat diajarkan kepada anak-anak dengan mencontohkan hal-hal yang mudah dulu seperti bagaimana cara mencuci, mengatur meja, menyapu, dan lain-lain. Keempat dan kelima ada berkebun dan pekerjaan manual. Berkebun dan pekerjaan manual sangat menyenangkan bagi anak-anak. Hal ini didukung dengan tumbuhan dan hewan yang menarik perhatian anak-anak. Berkebun juga sudah terkenal sebagai fitur pendidikan bayi. Untuk instruksi manual, Montessori memilih pekerjaan tanah liat. Keenam ada latihan senam. Di latihan ini terdapat 2 garis konsentris berbentuk elips. Anak-anak diajarkan untuk berjalan di atas garis tersebut seperti pejalan kaki dengan tali yang ketat. Guru mencontohkan dengan jelas bagaimana dia melakukannya dan anak-anak mulai menirukannya. Secara bertahap, 2 elips tersebut sudah terpenuhi oleh anak-anak dan yang sedang berputar-putar dan menyeimbangkan tubuh mereka. Mengenai gimnasium kecil yang dibicarakan oleh Montessori dalam bukunya, itu terdapat peralatan yang sangat praktis berupa pagar. Dengan pagar ini, anak-anak menggantungkan tangan mereka dan membebaskan kaki mereka dari beban berat tubuh dan memperkuat lengan mereka seperti akan melakukan pull-up. Yang terakhir ada gerakan berirama. Latihan di atas garis tadi dapat dibuat lebih rumit dengan berbagai cara, seperti menambah keseruan latihan yang diiringi oleh mars dari piano. Mars yang sama diulang selama beberapa hari, sehingga anak-anak merasakan ritme dan mengikutinya dengan gerakan lengan dan kaki. Dengan ini, sedikit demi sedikit, musik dapat dipahami oleh anak. Baik, bagaimana belajar yang efektif dapat dicapai menurut Montessori? Menurut Montessori, pembelajaran yang bermakna itu terjadi apabila siswa merasa nyaman dan tenang. Siswa merasa siap untuk mengikuti pembelajaran. Nah, apabila siswa merasa nyaman dan tenang, siswa merasa bebas bereksplorasi. Hal ini sejalan dengan apa yang dipercaya oleh Montessori, yaitu adanya independensi dan kebebasan pilihan dari setiap anak untuk belajar, sehingga akan tercapai pembelajaran yang efektif. Montessori ini ya mementingkan kualitas belajar lebih penting daripada kuantitas belajar itu sendiri.
Mungkin bisa next dulu. Mengapa harus sensory based learning ini? Nah, keberhasilan belajar yang bermakna berdasarkan penelitian menurut Lair ini bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa 75% keberhasilan belajar bermakna terjadi melalui saluran visual, 13% melalui pendengaran dan sentuhan, dan kemudian lalu 12% dari penciuman dan pengecapan rasa. Maka dari itu, semakin banyak indera yang dilibatkan dalam proses belajar, maka akan semakin besar pula keberhasilan belajar yang tercapai. Kemudian, Montessori ini menjelaskan sangat penting mempelajari sensori ini karena dengan mengaktifkan seluruh Baik, mungkin tadi Saudara Bayu terkendala jaringan, akan saya lanjutkan. Baik, menurut Dr. Maria Montessori, anak itu adalah sensorial explorer, yang artinya anak sangat merespon kuat apa yang mereka rasakan lewat panca indera mereka, ya, yaitu lewat indera peraba, perasa, penciuman. Jadi apabila seorang anak diberi materi atau stimulus melewati indera mereka akan cenderung mengingat materi tersebut sebagai sebuah pengalaman, bukan sebagai sebuah ingatan materi, yang mana jadinya akan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Boleh ke slide selanjutnya? Oke, maaf tadi ya. Kemudian kita terbiasa mengenal 5 indera. Ada perasa, sentuhan, penciuman, penglihatan, dan pendengaran. Namun sebenarnya ada 2 indera lain yang sering kita lewatkan, yaitu gerakan, motorik, dan keseimbangan. Kemudian selain macam-macam indera sebelumnya, menurut Dr. Maria Montessori terdapat area kerja sensorik yang terbagi menjadi 8 kategori, yaitu di sini ada kerja visual yang melatih anak untuk mengkategorikan dan membedakan apa yang mereka lihat. Kerja taktil itu peraba, yaitu latihan yang difokuskan pada sentuhan. Kemudian yang ketiga ada kerja barik. Di sini anak dilatih untuk diberikan pressure atau tekanan. Kemudian kerja termal, anak dilatih untuk memberikan respon terhadap suhu tertentu, panas, dingin, dan lain-lain. Kemudian kerja pendengaran, anak dilatih untuk membedakan antara suara yang berbeda, kemudian meningkatkan kemampuan mereka untuk memperhatikan variasi suara. Pekerjaan penciuman, melatih penciuman anak terhadap variasi bau-bauan, ya. Kemudian kerja gustatory, yaitu perasa atau pengecap, melatih indera perasa anak untuk untuk mengenal berbagai macam rasa. Yang terakhir, kerja stereognostik atau yang sering disebut dengan indera keenam, jadi
melatih anak untuk mengembangkan apa yang ada di dalam pikirannya. Jadi anak dilatih untuk membayangkan sesuatu, kemudian menjelaskannya seperti itu. Ya, tadi penjelasan terkait sensory education. Boleh dilanjutkan? Oke, jika tadi di awal sudah diberikan mengenai pendidikan otot, di sini ada sebuah pendidikan yang bernama Language and Knowledge of the World atau bahasa dan pengetahuan tentang dunia. Jika tadi pendidikan otot itu berfokus pada pendidikan yang menggerakkan otot, kalau language dan knowledge of the world ini itu lebih fokus kepada visual dan pendengaran mengenai dunia ini. Seperti pada definisi ini adalah sebuah metode di mana mengenalkan sesuatu kepada anak-anak dengan cara mengungkapkan atau menyampaikan sesuatu tersebut dengan bahasa atau ucapan disertai dengan pengenalan secara visual. Jadi metode ini itu dilaksanakan dengan memanfaatkan indera-indera yang dimiliki oleh anak, yaitu ada indera penglihatan, pendengaran, dan juga perasa. Metode ini juga sesuai dengan sensory based learning. Jadi jika disampaikan oleh Bayu tadi, saling memadukan indera itu akan memperefektifkan atau membuat lebih efektif pembelajaran tersebut. Jadi di language and knowledge of the world ini mengkombinasikan indera-indera tersebut. Dan juga di dalam language and knowledge of the world ini ada 3 tahapan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yaitu ada periode pertama atau tahapan pertama yaitu penanaman atau naming, periode kedua pengakuan atau reconnecting, periode ketiga atau tahapan ketiga yaitu pengucapan kata, the pronunciating of the word. Mungkin mau saya tambahkan terlebih dahulu untuk contoh di 3 periode dalam metode ini ya. Jadi di periode pertama, penanaman atau naming, kita memberikan sebuah pengertian mengenai sesuatu yang akan diajarkan, misalnya kita bilang kepada anak, itu panas dan itu dingin. Pada periode pertama kita beri sebuah penekanan pada panas dan dingin tersebut. Setelah periode pertama, kita masuk ke periode kedua, yaitu pengakuan atau recogniting. Jadi periode kedua ini adalah untuk menguji apakah anak sudah paham dengan apa yang kita beri tadi di periode pertama. Misalnya ambilkan yang dingin. Jika si anak paham, maka anak tersebut juga akan mengambilkan yang dingin tersebut. Lalu pada periode ketiga, yaitu pengucapan kata. Kita menanyakan kepada anak mengenai hal yang kita sampaikan di awal tadi. Misalnya dengan bertanya, apa ini? Hal itu akan menguji pula apakah anak tersebut sudah paham apa yang kita sampaikan tadi. Begitu, terima kasih. Mungkin kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan penjelasannya tentang pembentukan karakter menurut Maria Montessori. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyampaian ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan penyampaian dari kami dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya selaku moderator mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.